Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friliania Amelia Putri, kelas 96 nomor absen 3. Di sini saya akan menjawab bioteknologi ramah lingkungan. Nomor pertama soalnya adalah jelaskan pengertian teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Soal nomor kedua adalah jelaskan 3 prinsip teknologi ramah lingkungan. Prinsip teknologi ramah lingkungan itu adalah RAUS. RAUS itu menggunakan kembali bahan-bahan yang sudah tidak dipakai atau mengolah limbah dengan cara tertentu. RECLE itu pengolahan kembali bahan-bahan yang sudah tidak dipakai dengan metode yang sama. Recovery itu dengan metode yang sama. Yang ketiga, recovery. Recovery yaitu proses pengolahan limbah untuk kepentingan lainnya. Soal nomor 4 yaitu jelaskan 8 contoh bentuk teknologi ramah lingkungan bidang energi. Yang pertama ada kincir angin. Kincir angin dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber energi pengganti bahan bakar fosil. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk penggerakan baling-baling atau kincir angin yang kemudian menghasilkan jenis energi. Biogas. Siapa sangka kotoran hewan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi manusia. Biogas dihasilkan oleh aktivitas fermentasi bahan-bahan organik. Sebenarnya tidak hanya kotoran hewan, kotoran manusia dan limbah domestik juga dapat dimanfaatkan sebagai biogas. Yang ketiga ada mobil listrik. Seperti yang kita ketahui, ketersediaan bahan bakar fosil semakin menipis. Selain itu, penggunaan jenis bahan bakar ini dapat dihasilkan emisi yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, muncul inovasi pembuatan mobil listrik yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat ada peti mati. Peti ini lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan metode kremasi yang menggunakan kayu bakar biasa. Proses kremasi membutuhkan energi dengan intensitas tinggi sehingga dapat menghasilkan emisi ke atmosfer. Yang kelima, ada taman di atap rumah. Adanya taman di bagian atap ini berfungsi menyerap panas serta mengurangi CO2. Adanya tumbuh-tumbuhan di atap rumah akan membuat rumah lebih ramah lingkungan dan membuat bangunan tampak semakin indah. Yang keenam ada panel surya. Panel surya adalah perangkat yang dikenal mampu mengubah cahaya menjadi listrik. Inovasi hemat energi ini juga sering disebut sel fotovoltaik yang berarti cahaya listrik. Sel ini bergantung pada efek fotovoltaik untuk menyerap energi matahari dan menyebabkan arus mengalir antara dua lapis yang muatan berlawanan. Yang ketujuh ada lantai penghasil listrik. Stasiun ramah lingkungan pertama kali digagas oleh Jepang sejak 2008. Area stasiun ramah lingkungan ini menggunakan lapangan keramik yang berfungsi mengubah tekanan menjadi tegangan listrik. Hasilnya semakin banyak orang berlalu lalang dan berjalan di lantai tersebut, maka energi yang dihasilkan akan semakin banyak. Yang ke-8 adalah lemari es tanpa listrik. Kebutuhan akan lemari pendingin telah menjadi hal wajib bagi
Hal ini menginspirasi terciptanya kulkas atau lemari es tanpa listrik yang dibuat oleh Arya Nardana dan Santika Putra. Soal yang kelima adalah jelaskan perbedaan antara bioetanol, biodiesel, dan biogas. Soal nomor 5 adalah jelaskan perbedaan antara bioetanol, biodiesel, dan biogas. Bioetanol adalah senyawa alkohol yang diperoleh melalui proses fermentasi biomasa dengan bantuan mikroorganisme. Biodiesel adalah minyak dari tumbuhan atau senyawa. Soal nomor 5 adalah jelaskan perbedaan antara bioetanol, biodiesel, dan biogas. Bioetanol adalah senyawa alkohol yang diproses melalui proses fermentasi biomasa dengan bantuan mikroorganisme. Biodiesel adalah minyak dari tumbuhan atau hewan yang sudah dipakai sebagai alternatif atau digabung dengan minyak solar untuk mengubah dan armada industri dengan mesin diesel. Biogas adalah Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik yang mendegradasi bahan-bahan organik. Soal nomor 6 adalah menurutmu Indonesia harus lebih fokus kepada pengembangan energi apa? Mengapa? Jelaskan jawabanmu. Jawaban nomor 6 adalah pentingnya energi alternatif. Energi alternatif digunakan untuk mengganti energi dari minyak bumi, karena minyak bumi sudah mulai menipis. Sebagai salah satu sumber energi utama untuk pembangkitan listrik, minyak bumi akan terus tergerus. Soal nomor 7, konsep fisika apakah diterapkan pada teknologi hydropower dan window power? Soal nomor 8, menurutmu apakah Indonesia berpotensi mengembangkan teknologi ocean power? Jawaban nomor 8 adalah karena banyak pulau, jadi menggunakan energi pasang surut. Soal nomor 9, apakah pembentukan air bisa menghasilkan bahan bakar? Jawabannya, dengan melalui proses Fischer-Tropsch, yakni sebuah proses kumpulan reaksi kimia yang mengubah campuran karbon monoksida dan hidrogen menjadi hidrokarbon cair. Dalam demonstrasinya, para ilmuwan itu mampu menghasilkan bahan bakar sintetis yang dapat digunakan untuk menjalan kendaraan dan mesin. Soal nomor 10. Jelaskan 3 contoh bentuk teknologi ramah lingkungan bidang transportasi. Jawabannya, dalam bidang transportasi, aplikasi teknologi ramah lingkungan dapat diterapkan pada kendaraan hidrogen, mobil surya, dan mobil listrik. Soal nomor 11. Apakah mobil listrik sudah dibuat di Indonesia? Carilah informasi dan jelaskan secara singkat proses pembakarannya. Jawabannya adalah pada 16 Maret 2022, untuk pertama kalinya Indonesia memproduksi mobil listrik. Produksi mobil listrik perdana di Indonesia itu dilakukan oleh Hyundai lewat model Lonix 5. Soal nomor 12. Jelaskan 4 contoh bentuk teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan. Jawabannya adalah yang pertama ada motor listrik, kompor hidrogen, lemari es tanpa listrik, penyegar udara dari kotoran sapi. Soal nomor 13. Jelaskan perbedaan pengolahan sampah organik dengan metode biopori dan metode komposter
seperti keranjang Takakura? Jawabannya, biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai metode respon air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Biopori biasa juga disebut dengan lubang. Resepan air biopori merupakan lubang yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah. Lubang ini memiliki diameter antara 10-30 cm dan tidak memiliki muka air tanah dangkal. Komposter adalah alat pengolahan sampah organik rumah tangga melalui pengompasan dengan memanfaatkan tong bekas yang dibenamkan ke dalam tanah. Soal nomor 14. Sebutkan beberapa tanaman fitoremediasi yang bisa mengurai polutan tanah. Jawaban nomor 14. Fitoremediasi merupakan suatu proses penggunaan tanaman hijau meliputi rempah. Contohnya Talspi caerulescens, Blasica, Helianthus anus berkayu, karena mereka mampu untuk menghilangkan penyerap atau mengubah berbagai kontaminan yang berbahaya bagi lingkungan seperti logam. Soal nomor 15. Eceng gondok dapat digunakan sebagai fitoremediasi, tetapi justru diberantas di perairan karena menimbulkan kerusakan. Mengapa? Jelaskan jawabanmu. Jawaban nomor 15. Eceng gondok adalah indikator pencemaran karena tumbuhan itu dikenal doyan menyerap logam berat, merkuri, nikel, dan residu peroksida. Soal nomor 16. Jelaskan cara dan gambar dari composting toilet. Jawaban 16. Composting toilet suatu teknologi yang memanfaatkan serbuk kayu sebagai media penangkap bahan organik yaitu berupa padat, sehingga limbah tadi dapat diolah secara biologis dengan bantuan mikroorganisme tidak menimbulkan bau. Soal nomor 17. Jelaskan secara ringkas mekanisme teknologi pemurnian air dengan cara osmosis balik. Jawaban nomor 17. Dengan memberi tekanan tinggi pada air yang dialirkan melalui membran semi permeable di mana pemisahan ion terjadi. Dengan memisahkan ion, molekul air membentuk barier yang memungkinkan molekul air lainnya untuk liwat dan menghalangi liwatnya hampir semua kontaminan. Soal nomor 18. Jelaskan cara kerja teknologi biopulping. Jawaban nomor 18. Dalam biopulping, bahan-bahan kimia tadi digantikan oleh sejenis mikroba yang bisa mengeluarkan enzim dan mendegradasi lignin. Mikroba ini adalah golongan jamur atau fungsi pelapuk kayu yang banyak dijumpai di alam bebas. Soal nomor 19. Jelaskan mengapa teknologi pengolahan minyak bumi disebut teknologi ramah lingkungan. Jawaban soal nomor 19 adalah eksploitasi minyak bumi mengakibatkan banyak hutan ditebang, aliran air dihentikan, dan aliran sungai dialihkan. Pasir yang diambil untuk proses juga mengakibatkan kontur tanah menjadi lebih labil. Pada saat proses pengolahan minyak juga menyebabkan pencemaran udara. Soal nomor 20. Jelaskan mengapa teknologi pengolahan batu bara disebut teknologi tidak ramah lingkungan. Jawaban nomor 20.
Teknologi pengolahan batu bara digunakan pada pertambangan batu bara. Teknologi ini tergolong dalam teknologi tidak ramah lingkungan karena menghasilkan partikel karbon hitam yang dapat menjadi polutan dan pencemari udara. Teknologi ini juga menghasilkan emisi radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Soal nomor 21. Jelaskan 20 usaha-usaha yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban nomor 20. Yang pertama adalah mengganti lampu dengan hemat energi. Yang kedua adalah menggunakan air secukupnya. Yang ketiga adalah membuat rumah dengan ventilasi dan penerangan yang cukup. Yang keempat adalah jangan mengisi daya telepon genggam semalaman. Yang kelima adalah mematikan perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan. Yang keenam adalah mematikan lampu jika saat tidak dipakai atau tidak digunakan. Yang ketujuh adalah menggunakan air secukupnya. Yang kedelapan adalah mematikan TV jika saat tidak ditonton. Yang kesembilan adalah membersihkan perangkat elektronik. Yang ke-10 adalah menggunakan listrik paraboyar. Yang ke-11 adalah menggunakan AC dengan bijak. Yang ke-12 adalah menggunakan perangkat hemat energi. Yang ke-13 adalah membuka jendela dan pintu untuk mendapat udara segar. Yang ke-14 adalah menghemat air di kamar mandi. Yang ke-15 adalah mematikan keran air jika tidak digunakan. Yang ke-16 adalah mengurangi penggunaan lampu pada siang hari. Yang ke-17 adalah menata ruangan tempat kerja agar tidak menghalangi cahaya masuk. Yang ke-18 adalah menggunakan lampu LED. Yang ke-19 adalah efisien saat masak. Yang ke-20 adalah memanfaatkan sinar matahari. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.